gunakan kesempatan ini untuk tinggal di Malaysia dan alhamdulillah menikmati tinggal di rumah sendiri. Because to be honest, this is the first time we... Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Salah satu video yang dimana ini ungkapan tentang kenyamanan tinggal di Malaysia atau apalah, saya kurang menyimak tadi. Biar kita sama-sama tahu lah apa sih kandungan videonya. Jom kita play bersama videonya, let's go. Hi guys, Hai. Kayaknya udah agak lama ya kita ngobrol. Waalaikumsalam. I haven't been done sitting down video for a while. Jadi kali ini aku mau doing a little bit of chit chat about living in Malaysia. Jadi nggak terasa, alhamdulillah kita sudah 1 tahun loh di Johor Bahru. Jadi tahun lalu itu kita tiba kalau nggak salah bulan Juni tanggal 3 lebih tepatnya. Dan itu waktu itu kan kita masih masa-masa baru saja keluar dari pandemi, jadi Malaysia baru buka gitu. Jadi waktu kita datang sini itu masih sepi, masih banyak yang belum buka. City Square masih banyak toko-toko yang belum sepenuhnya beroperasi. Kita ke Mid Valley Mall yang baru itu juga masih belum banyak toko yang buka. So a year later, the situation like so much different. Ya alhamdulillah, it's good. Dan kita sendiri ini baru pertama kali yang namanya kita ngerasain tinggal di Malaysia, benar-benar like almost like a full time. Meskipun ya ada sih saat-saat kita 2 bulan traveling ke Turki, atau aku juga nggak selalu sepenuhnya ada di Johor, karena kita juga travel ke Kuala Lumpur atau ke kota-kota lainnya. But this is the longest time we ever been staying in this apartment. Jadi sedikit backstory, kita itu sebenarnya own this property itu dari tahun 2017. Waktu itu kita masih tinggal di Singapura, dan complex itself at that time was still being built. Waktu tahun 2019 kami pulang ke Amerika, itu apartemennya sendiri juga baru selesai. So we had a chance to move some of our stuff in Singapore to Johor Bahru apartment, tapi masih sedikit, hanya barang-barang yang basic aja seperti blanket, pillows, atau beberapa stuff yang memang aku pengen simpan di sini, yang aku nggak mau bawa pindah-pindah ke kota-kota lainnya. Suami aku tuh kebetulan karena pekerjaannya memang kami jadi cenderung berpindah-pindah negara. Hanya saja sekarang ini karena beliau sedang cuti for the last 2 years, jadi kami gunakan kesempatan ini untuk tinggal di Malaysia dan alhamdulillah menikmati tinggal di rumah sendiri. Because to be honest, this is the first time we own a home. Terakhir kali kami memiliki rumah itu tahun 2010. Setelah itu kami selalu berpindah-pindah ke beberapa negara, dan itu obviously kita nggak tinggal di rumah sendiri, kami menyewa. Jadi this is the first time we finally have a place of our own. It's nice to have a place of your own, karena setelah bertahun-tahun kami pindah dari satu negara ke negara lain dan nggak mempunyai base, it makes you feel like you're in limbo. Dan alhamdulillah I don't feel that way anymore. So sedikit demi sedikit kita mulai mengisi rumah. Last year itu tuh kita sama sekali nggak memiliki banyak barang, jadi we only have like a very basic stuff kayak sofa, dining table, and bed. That's all. Jadi ya lahan-lahan kita mulai mengisi rumah kita sendiri. So far, Masya Allah, ternyata hidup di Malaysia itu macam hidup di negara sendiri, macam hidup di rumah sendiri. Gila, keren. Tapi we love this place. Dan sebagai foreigner sebenarnya kita diizinkan untuk memiliki rumah standalone house. But aku nggak tahu, aku nggak begitu familiar dengan peraturannya karena kami sama sekali nggak pernah memilih option tersebut. We are condo people. Kami nggak suka tinggal di rumah, kami lebih suka tinggal di apartemen. Setelah menikah 2 kali, kami kalau nggak salah tinggal di standalone house. And that experience kinda taught us that we are not a house person. Kita nggak bisa memiliki rumah karena the responsibility is so big, you know, taking care of the house. Jadi kami lebih suka tinggal di apartemen atau di kondo. Meskipun dalam hal space mungkin nggak begitu luas dibandingkan kalau kita memiliki rumah. Ya karena kan yang namanya yard kita nggak punya. But that's okay for us. Dan tinggal di rumah itu menurut aku itu maintenance-nya jauh lebih berat dibanding kalau tinggal di apartemen atau di kondo. Jadi kami nggak pernah sama sekali mempertimbangkan untuk tinggal atau memiliki rumah. So far ya, I don't know in the future, but so far no. Kami pernah tinggal di rumah waktu itu di Sri Lanka. It was a big house, like 2 stories house. Pada saat itu tuh kantor suami, his employer is the one who picked a house for us. Dan kami hanya tinggal di sana selama I think less than a year, kalau nggak salah hanya 9 bulan, karena setelah itu kami minta untuk dipindahkan ke apartemen. Dan pada saat itu mereka bilang ada tapi kecil, and at that time we said that's okay, nggak apa-apa, kita lebih suka tinggal di apartemen meskipun kecil. So kita pindah, jadi dari pindah yang 2 story home 7 bedroom with a big yard, kita pindah ke apartemen yang kalau nggak salah itu 3 kamar, 2 kamarnya itu kecil, itu aja. And we just so happy. Pada saat itu padahal si adik itu baru lahir, so actually we probably need more space, but at that time we just like no,
aku nggak bisa tinggal di rumah. I don't like living in the house. Ya sudah, kami pindah ke rumah yang mungkin 3 kali lebih kecil dari rumah yang sebelumnya kita tinggali, and we are much happier. Jadi begitu kita pindah itu, we're just like, oh my god, this is so cozy. I love living in this little apartment. So that's us. We love living in the small space. We don't think that we need like big space to live. I don't know. I feel like a big house is just too cool. You know, aku nggak suka tinggal di rumah besar pada saat itu, dimana aku nggak bisa lihat anak-anak aku, everyone in their own room. Seperti misalnya waktu di Singapura, I don't really like it. It was apartment, and again, it was my husband's employee who picked the apartment for us. Then it was like very big apartment. I think maybe almost like 275 square meter atau mungkin lebih. Dan itu without the yard, just too big. It felt so cold. I mean, I like a big kitchen, tapi kalau big house, jadi ya memang itulah pilihan kami sekarang ini, tinggal di apartemen di Johor Bahru. Kami benar-benar memilih sesuatu yang memang sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan. I know we have like 3 children, tapi kan mereka nggak tinggal dengan kami. Meskipun kita sudah ada kamar masing-masing, now it's empty. Jadi it's a perfect size for us. Plus karena kebiasaan kami yang suka travel, jadi kemungkinan besar kami itu akan sering juga meninggalkan rumah dalam jangka waktu lumayan lama. Kadang bisa sampai 2 atau 3 bulan. Meninggalkan rumah yang mudah diurus, give you like a little bit of peace of mind. Bayangkan kalau misalnya kami tinggal di rumah, let's say rumahnya lumayan besar. I don't know. Aku nggak bisa fokus guys karena ada bau durian. Kayaknya tetangga. Tetangga kayaknya makan durian deh. Oh my god, I can smell it. Iya, betul. Now let's talk about kenapa kita kenapa melarang orang bawa durian ke kondo atau ke apartemen. Itu salah satu penyebabnya, karena tidak semuanya, karena aroma daripada durian itu menyebar, teman-teman ya. Ke Johor Bahru. To be honest, itu karena kebetulan pada saat itu Johor Bahru mungkin mudah buat kita jelajahi, karena pada saat itu kan kami tinggalnya di Singapura. Jadi kami bisa bolak-balik Singapura, Malaysia, dan kita bisa gunakan kesempatan itu untuk researching, survei, cari apartemen. It's easier compared to if you go to Kuala Lumpur. Dan kenapa kami pilih lokasi ini? Karena if you know us, we love living in the city. We're city people. I mean, we never plan to have a car. Suami aku nggak suka nyetir kendaraan. Jadi sebisa mungkin kita punya easy access ke mana-mana via public transportation. Jadi kalau bisa kita tinggal di lokasi yang mudah diakses oleh transportasi umum. Dan kami pilih lokasi ini karena Johor Bahru masih belum terhubung antara satu lokasi ke lokasi yang lain. We love this location. Kayaknya ini cocok deh sama lifestyle kita yang lebih suka jalan kaki. Kalau mau kemana-mana, it's still like pretty much in the city. The location is just like what we're hoping for. But to be honest, kita tuh kadang juga sering berangan-angan untuk pindah ke Kuala Lumpur, because we feel like Kuala Lumpur is like a place to be buat kita ya. Karena kalau udah di KL itu, suamiku tuh senang sekali bisa jalan kemana-mana. I think like I said in one of my video, Kuala Lumpur is like a heaven for walk. Wow. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mostly pedestrian walknya ada di mana-mana. There is one time when we were walking from Ampang, agak jauh dari KLCC, all the way to Botanical Garden, dan itu kita benar-benar yang merasa nyaman sekali jalan kaki. Meskipun ya jauh ya, satu lokasi ke lokasi yang lain tuh hampir 1,5 jam kita jalan kaki. But it was a nice walk. We just love being in Kuala Lumpur. We just hoping at one day probably kita bisa juga ngerasain tinggal di Kuala Lumpur. But we'll see. Sampai sekarang sih kita masih survei. We keep going back. Johor, Kuala Lumpur, karena kita tuh sedang mencari tahu which area that's actually good for us to live. Karena we love living in the center of the city. Jadi setiap kali kita ke Kuala Lumpur itu mostly kita selalu tinggal di area Bukit Bintang. I know it's like a touristic area, tapi di situ juga ada residensial. Jadi kita tuh survei ke sana just to see apartment in that area. So far, we are still able to find like some affordable apartment to rent. But right now, I guess kita cuman mau fokus aja dulu dengan apartemen di sini. Because gimana pun juga, this is our first one. I mean, wallahualam ya, kalau Allah mau kasih rezeki, kita bisa get one more property. But it's just like a dream. It's just a dream to have a property in Kuala Lumpur. But anyway, aku senang tinggal di sini. Apalagi sekarang aku sudah ada teman. And I'm looking forward to just live in Malaysia for a long time. So, hari ini kita nggak banyak yang dikerjain. Kita istirahat dulu. Dari kemarin kita sudah lumayan banyak yang dikerjain. We did like go to IKEA, get some furniture, and then we had the delivery guys to set up the furniture. Meskipun furniturenya nggak begitu seperti yang aku harapkan. I forgot to get the legs for the cabinet. Jadi itu alasannya. Ngelihatnya masih agak-agak funky, but that's okay. So itu aja dulu. Adik sebenarnya pengen banget dia ke Dangga Bay, but it's just so hot. Meskipun perginya malam karena Dangga Bay baru buka jam 7 malam. So we'll see if we can go to Dangga Bay. But if not, then yeah, we just gonna be staying home, watching movie. I'm gonna cook home meal seperti biasa. I'll see you guys again. I'm so sorry. This video is like all over the place. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Anyway, I have to go get some shopping today, and I'll see you guys again. Bye bye.
Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wah, ternyata Malaysia ini menjadi tempat favorit ya. Tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi orang yang sedang berada di Malaysia tentunya pasti betah, teman. Meskipun berat rindu orang tua itu otomatis pasti betah. Kenapa banyak pelancong yang berlibur ke Malaysia, terutama di KL. KL ini luar biasa. Jantung Malaysia ini adalah KL kalau salah. Silahkan teman-teman, kalau saya salah silahkan komen. Dan hidup di Malaysia saya tidak pernah mendengarkan TKI atau orang yang sudah pulang dari Malaysia mengatakan bahwa Malaysia itu gak enak. Pasti jawabannya enak banget tuh. Entah apa yang menyebabkan mereka itu enak, karena saya tidak pernah merasakan. Ketika ditanya oleh beberapa orang bahwa di Malaysia itu, pertama, pekerjaan mudah, kedua, internet enak tuh, jaringan internet enak tanpa batas 30 hari full, tanpa ada habisnya tiket paket atau jaringan. Biaya hidup murah, pokoknya Malaysia best lah teman. Itu yang menyebabkan mereka itu betah di Malaysia. Bayangkan 1 tahun di Malaysia itu merasa bahwa Malaysia kayak rumah sendiri loh. Saking enaknya berarti ya. Gila. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.